Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Rahma Rahima. Saya mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem hukum Eropa kontinental atau City Law. Untuk sejarah sistem hukum Eropa kontinental. Menurut Peter Mahmud Marzuki, disebut sistem hukum sivil karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Justinianus, yaitu Corpus Iuris Civilis, yang naskahnya terdiri dari 4 bagian, yaitu Codex Novalis, Instituti, dan Digesta. Codex berisi aturan-aturan dan putusan-putusan yang dibuat oleh para kaisar sebelum Justinianus. Novalis dan berisi aturan-aturan hukum yang diundangkan oleh Kaisar Justinianus. Instituti adalah suatu buku ajar kecil yang dimaksudkan untuk pengantar bagi mereka yang baru belajar hukum, sedangkan Digesta adalah merupakan sekumpulan besar pendapat para yuris Romawi mengenai ribuan proposisi hukum yang berkaitan dengan ruang lingkup yang saat ini disebut sebagai hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan cabang-cabang hukum yang mengatur warga negara Romawi. Untuk konsep sistem hukum Eropa kontinental atau City Law, menurut Sacipto Raharjo, konsep tentang kaedah merupakan hal yang penting karena menentukan penyelenggaraan kehidupan hukum dalam suatu negara. Bahkan menurutnya, perbedaan konsep tentang kaedah hukum ini yang membedakan sistem civil law dengan common law. Dalam sistem civil law, kaedah atau norma hukum merupakan bagian dari sistem kaedah atau norma. Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto mengemukakan bahwa kaedah merupakan rumusan suatu pandangan mengenai perikelakuan atau sikap tindak, sehingga kaedah berfungsi sebagai patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilakuan atau bersikap tindak dalam hidup. Konsekuensi dari penekanan pada fungsi prevensi. Kaidah hukum dirumuskan secara umum dan abstrak, yaitu dengan sebanyak mungkin mencangkup situasi-situasi kemasyarakatan yang merupakan abstraksi atau ekstraksi dari bahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kaidah hukum dibuat melalui rumusan-rumusan hipotetis yang dituangkan dalam bentuk stereotip hubungan dan tingkah laku. Norma dan kaidah hukum hanya memuat kerangka umum dari suatu perbuatan atau stereotip dari perbuatan tertentu. Oleh karena kaidah hukum akan menjadi pedoman dalam masyarakat dalam menyelesaikan suatu persoalan konkret, maka menurut Sacipto Raharjo, kaidah harus cukup sifatnya sehingga dapat memuat asas yang akan dipakai dalam pengambilan keputusan terhadap kasus konkret di belakang hari. Untuk struktur hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental atau City Law. Dalam sistem City Law, hukum menurut isinya dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu hukum publik dan hukum privat. Menurut Sunariyati Hartono, pembagian dalam hukum publik dan hukum privat ini baru dikenal oleh negara-negara Eropa kontinental setelah mengenal hukum Romawi. Hukum Romawi membagi peraturan-peraturan hukumnya ke dalam 2 golongan, dilakukan oleh ahli hukum Romawi Ulpianus, yaitu hukum publik dan hukum perdata. Hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan negara Romawi, sedang hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan orang secara khusus. Ada hal yang merupakan kepentingan hukum dan ada pula yang merupakan kepentingan perdata. Pentingnya pembagian hukum publik dan hukum privat dalam
civil law ini menurut Sajipto Raharjo merupakan ciri pokok dari sistem hukum ini, di samping ciri lain yaitu hukumnya dibuat dan tertulis. Sumber hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental. Oke, untuk sumber hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, sumber hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Sumber hukum yang utama dalam sistem hukum ini adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang berbentuk tertulis, yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnya. Dikatakan sebagai sumber hukum yang utama, artinya peraturan perundang-undangan dijadikan pedoman atau patokan dalam mengambil keputusan, terutama oleh para hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Bentuk perundang-undangan yang utama adalah konstitusi, yang dipandang sebagai bentuk perundang-undangan yang mempunyai derajat tertinggi baik dari segi politis maupun yuridis. Negara-negara yang menganut sistem civil law ini mempunyai konstitusi yang tertulis. Bentuk perundang-undangan berikut adalah kodifikasi, yang merupakan penuangan suatu materi hukum tertentu dalam suatu kitab undang-undang secara lengkap dan tersusun secara sistematis. Bentuk perundang-undangan berikut adalah undang-undang dan bentuk perundang-undangan lainnya. Oke, untuk karakteristik sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa ada 3 karakteristik sistem civil law yang membedakan dengan sistem common law. Karakteristik pertama sistem civil law yaitu adanya kodifikasi, dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki dengan pendekatan sejarah kebutuhan terhadap kodifikasi di 2 negara, yaitu Prancis dan Jerman, yang menjadi rujukan negara-negara Eropa lainnya yang juga melakukan kodifikasi. Di Prancis, gagasan kodifikasi timbul setelah terjadinya Revolusi Prancis sebagai respon keadaan yang terjadi di Prancis sebelumnya, di mana tidak terdapat kesatuan hukum. Sedangkan di Jerman, gagasan itu timbul pada saat ekonomi Jerman berkembang pesat, sehingga kesadaran akan adanya kesatuan hukum itu pun timbul. Oleh karena itu muncul kesadaran bahwa hukum tertulis atau droit écrit lebih menjamin kepastian hukum daripada coutumes atau kebiasaan-kebiasaan lokal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pola kodifikasi 2 negara ini, Prancis dan Jerman ini, adalah yang menjadi acuan atau panutan bagi negara-negara Eropa lainnya yang juga melakukan kodifikasi. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Kelebihannya, sistem hukumnya tertulis dan terkodifikasi. Yang kedua, prinsip utama menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang. Yang ketiga, sumber hukum yang digunakan adalah undang-undang. Kekurangannya, sistemnya terlalu kaku. Yang kedua, hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan. Sekian, ini adalah video presentasi saya mengenai sistem hukum Eropa kontinental. Semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.